Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tetapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Pemirsa, Amerika Israel terus melancarkan serangan terhadap pertahanan Iran di sejumlah titik. Serangan dilakukan untuk melemahkan kemampuan sistem rudal balistik dan pesawat tak berawak milik Iran. Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terkoordinasi terhadap target militer Iran untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Dalam serangan tersebut, militer Amerika Serikat Israel mengklaim menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Angkatan Udara Israel juga merilis rekaman serangan terarah pada posisi-posisi pertahanan tentara Iran. Serangan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan aset rudal dan pertahanan udara Iran dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Israel telah melaporkan beberapa gelombang serangan udara yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan rudal balistik Teheran serta membatasi pengerahan sistem pesawat tak berawak. A threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world. And we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. Ya, di tengah gempuran Amerika Serikat Israel, Majelis Pakar Iran resmi menunjuk putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah Ali Khamenei yang wafat. Mojtaba dikenal sangat anti-barat dan fokus pada pengembangan nuklir Iran. Mojtaba memiliki pengaruh besar di garda revolusi Iran, IRGC, dan jaringan intelijen. Penunjukan Mojtaba menandakan militer kini memegang penuh kendali atas politik Iran. Ini juga menjadi signal bahwa rezim memilih stabilitas absolut dan tindakan keras terhadap pembangkangan domestik ketimbang mereformasi politik. Sejak revolusi 1979, Iran sangat bangga karena telah menumbangkan sistem monarki. Namun penunjukan langsung putra pemimpin yang sedang menjabat menciptakan ironi ideologis. Banyak pihak termasuk faksi konservasi tradisional merasa bahwa suksesi keturunan merusak legitimasi revolusi yang anti monarki. Namun berkaca dari wafatnya Ali Khamenei, keputusan Majelis Pakar menunjuk langsung Mojtaba yang dipandang sebagai penjaga warisan ideologi anti barat dianggap sudah tepat. Ya, sebelumnya proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran terganggu karena serangan Israel ke gedung Majelis Pakar di kota Qom. Televisi pemerintah Iran menunjukkan puing-puing bangunan gedung Majelis Pakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam serangan Israel ini karena Majelis Pakar sudah mengantisipasinya dengan melakukan pemilihan dan penunjukan pemimpin tertinggi Iran melalui rapat daring. Majelis Pakar merupakan badan konstitusional yang bertanggung jawab menunjuk dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Warga di Aceh Tengah Aceh dilanda panik buying bahan bakar minyak. Kepanikan warga ini diduga akibat pernyataan Menteri SDM terkait stok bahan bakar minyak atau BBM tinggal 21 hari lagi. Ratusan warga membawa jerigen untuk memburu BBM di SPBU Jalan Lintang, Takengon, Aceh Tengah Aceh sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. Sementara itu antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular mencapai ratusan meter. Panik buying ribuan warga Aceh Tengah ini diduga akibat pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait stok bahan bakar minyak tinggal 21 hari lagi akibat perang Iran versus Amerika dan Israel. Antrian BBM ini dipicu dari statementnya Menteri SDM yang menyebutkan stok minyak di Indonesia itu bertahan hanya 21 hari. Mungkin dari dasar itu masyarakat melakukan pembelian minyak secara besar-besaran di Kabupaten Aceh Tengah dan Meriah. Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu MPB mulai memenuhi area depan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan mengawal sidang putusan aktivis Pati, Supriyono dan Teguh Istianto. Ratusan massa pendukung aktivis Pati Supriyono dan Teguh Istianto berdatangan dengan menggunakan truk. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada aktivis agar bebas dari segala tuntutan hukum karena bersuara.
Berbagai spanduk hingga sound horeg didatangkan pendukung di depan Pengadilan Negeri Pati. Salah satu putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid, langsung ke PN Pati untuk memberi dukungan moral. Ketua BEM UGM Tio Ardianto dan mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawiran Ugroseno juga datang ke lokasi untuk memberikan dukungan. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini disampaikan KPK saat memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan Yakut sore kemarin. Dalam jawabannya, KPK menyebutkan penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sah. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyatakan kliennya membantah dan tidak sepakat dengan jawaban yang disampaikan KPK. Iya, tadi KPK sampaikan bahwa mereka mengacu kepada KUHP lama sehingga menjadi pembenaran terkait dengan surat penetapan yang tidak diserahkan, kemudian pasalnya yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP lama, semestinya kan itu sudah dicabut ya. Kami ingin tunjukkan bahwa ada surat panggilan dari KPK yang mereka justru sudah mengacu kepada KUHP baru ya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan pasal 143 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, saksi berhak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak konsisten. Di satu sisi mereka menggunakan bahwa proses hukum ini menggunakan KUHP dan KUHP lama. Tetapi di sisi yang lain mereka menggunakan KUHP dan KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat di dalam surat pemberitahuan penetapan itu pun mereka mencantumkan secara jelas di dalam dasar penetapan ya. Di situ mereka sebutkan ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Ada KUHP baru dan ada KUHP dan KUHP baru. Seperti itu. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.